Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, di antara syariat agama kita yang mulia memerintahkan kepada kita untuk senantiasa saling tolong menolong, saling bantu membantu. Dalam Islam ada perintah untuk melakukan jual beli. Dalam Islam ada perintah untuk saling membantu satu sama lain. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, namun ada satu kenyataan yang sangat luar biasa pada hari ini, menyebar di seluruh umat manusia, pada satu negeri, pada satu kota, bahkan di kampung dan pelosok dusun ini pun terjadi transaksi riba. Riba dalam Islam merupakan dosa besar yang sangat membinasakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hal-hal seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya tentang bahaya riba. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, ayat yang mulia ini melarang kepada kita semuanya, mengharamkan kepada kita semuanya untuk memakan harta dengan cara riba, bertransaksi dengan cara riba, meminjamkan harta dengan cara riba. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan menyebabkan kalian masuk di dalam neraka, bahkan kekal di dalamnya. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, as-sihru, melakukan perbuatan sihir. Yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallah illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali atas haknya. Yang keempat, aklur riba, memakan riba. Yang kelima, aklu malil yatim,
memakan harta anak yatim. Yang keenam, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, wa tawalli yaumaz zahfi, lari daripada medan peperangan. Dan yang ketujuh, wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan mukmin yang baik berzina. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan 7 perkara yang membinasakan ini. Salah satunya adalah riba. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, tinggalkan yang tersisa daripada riba jika memang kalian betul-betul orang yang beriman. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, hari ini manusia tidak peduli apakah dia makan makanan yang halal, apakah mereka memakan makan yang haram. Mereka tidak pedulikan lagi. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nas, sungguh pasti akan datang zamanun la yubalil mar'u min aina ya'khudul mala am min halalin am min haram. Manusia tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Apakah harta itu daripada harta yang halal atau daripada harta yang haram? Riba salah satunya adalah merupakan perbuatan dosa besar yang manusia tidak peduli dengan perkara ini. Mereka melakukan transaksi dengan cara riba. Bahkan seluruh apa yang dia gunakan, apa yang dia makan, apa yang dia minum, semuanya mereka dapatkan dengan cara riba. Contohnya transaksi dengan cara kartu kredit, melakukan pinjaman online, dan melakukan bentuk-bentuk perbuatan riba lainnya. Para ulama menjelaskan kepada kita satu kaidah yang sangat mulia, kullu qardin jarra naf'an bahwa riba, setiap pinjaman yang diberikan kemudian menimbulkan manfaat bagi orang yang memberikan, bahwa riba ini merupakan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, riba secara bahasa adalah tambahan. Adapun secara istilah, riba adalah bunga yang timbul dari pinjaman pokok yang diberikan atau denda yang dimunculkan dari transaksi yang dilakukan. Itu semua adalah riba. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, kenapa agama kita yang mulia ini mengharamkan riba? Pertama, Allah tidak haramkan riba kepada kaum ini saja, tapi Allah telah haramkan riba kepada umat-umat sebelumnya, di mana Allah haramkan riba terhadap kaum Yahudi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu, orang-orang Yahudi memakan harta dengan cara riba, padahal mereka telah dilarang untuk melakukan hal yang demikian. Kemudian selanjutnya, di antara bahaya riba dan sebab diharamkan riba, Allah menyatakan perang kepada pelaku riba. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka jika kalian tidak berhenti daripada memakan riba, bertransaksi dengan cara riba, umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, selanjutnya dengan sebab riba akan menimbulkan azab Allah pada suatu kaum. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, iza zuharaz zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Jika muncul zina dan riba pada satu negeri, sungguh mereka telah menghalalkan atas diri mereka
azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab riba diharamkan dan bahaya riba, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, dirhamur riba ya'kulur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zaniyah. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu merupakan riba, itu dosanya jauh lebih berat dan lebih dahsyat dibandingkan dia melakukan zina sebanyak 26 kali wal'iyazubillah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita seringan-ringan dosa riba yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba 73 baban. Riba memiliki 73 pintu. Aisaruha ayyankihar rajulu ummah. Dan yang paling kecil, yang paling ringan daripada dosa riba adalah ketika seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Zina, siapa yang tidak tahu, merupakan dosa berat, merupakan perbuatan dosa yang sangat dahsyat. Dan di antara tingkatan zina yang tertinggi adalah ketika seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri, wal'iyazubillah. Dan dosa riba yang paling ringan adalah orang ketika menzinahi ibu kandungnya sendiri. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya, di antara dosa riba ketika di dunia, Allah dan Rasulnya melaknat kepada para pelaku riba, kepada nasabah riba, kepada para pencatat riba, dan kepada orang yang menjadi saksi daripada riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberikan riba, orang yang meminta riba, nasabah riba, orang yang mencatat riba, dan dua orang yang menjadi saksi daripada riba. Semuanya Allah laknat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat mereka. Laknat artinya terputusnya rahmat Allah terhadap orang tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, la tunza'ur rahmatu illa min syakiyin. Tidaklah rahmat Allah akan dicabut kecuali dari orang-orang yang celaka, dan orang yang celaka salah satunya adalah pemakan riba. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya konsekuensi riba dan bahaya riba ketika di dunia. Allah akan menghancurkan harta dan menghilangkan keberkahan daripada harta yang dihasilkan daripada riba. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan harta riba dan Allah akan mengembangbiakkan sedekah. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, tidak ada gunanya harta yang Anda tumpuk, tidak ada gunanya kekayaan yang Anda miliki jika memang itu Anda dapatkan dari riba. Allah hilangkan keberkahannya, Allah akan binasakan harta ini. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya, pelaku riba ketika di dunia, Allah ancam mereka di mana doa yang mereka panjatkan tidak akan Allah kabulkan. Fazakara, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazakara ar-rajula yutilus safar ash'asa akbara yamuddu yadayhi ila as-sama, ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabu lah lizalik. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki yang mereka melakukan perjalanan panjang, yutilus safar, rambutnya kusut masai, pakaiannya compang-camping, kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit selaya berdoa dan memohon, ya Tuhanku, ya Tuhanku.
namun makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia kenakan haram, maka tidak akan pernah dikabulkan doa orang seperti ini. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, coba lihat orang yang memakan makanan harta riba, minum daripada hasil riba, berpakaian daripada pakaian riba, sementara Anda berharap doa dikabulkan, maka dengan sebab riba doa Anda tidak dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, ancaman Allah terhadap pelaku riba ketika meninggal dunia, tepatnya di kuburan atau di alam barzakh. Dari Jundub bin Samurah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitul lailata rajulaini atayani." Aku melihat dua malaikat yang mendatangiku dalam mimpiku. Fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Kemudian membawaku kepada satu kota yang disucikan. Pantolakna hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'imun wa fi wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijarah. Hingga kami sampai pada satu sungai yang airnya dari darah. Di dalam sungai tersebut berdiri seorang lelaki, dan di sisi sungai berdiri seorang lelaki yang di hadapannya batu. Fa aqbala ar-rajulu fin nari fa idza arada an yakhruja rama ar-rajulu fi fihi faraddahu haitsu kana. Maka setiap kali lelaki yang di dalam sungai hendak keluar daripada sungai tersebut, maka lelaki yang di tepi sungai melemparkan bebatuan ke dalam mulut orang yang hendak keluar dari sungai tersebut hingga dia kembali ke tempat semula. Ila akhiril hadis, sampai dengan akhir hadis tersebut. Keadaan yang demikian itu akan berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqultu ma haza?" Aku pun bertanya, siapa ini? Faqala alladhi ra'aitahu fin nahr. Adapun lelaki yang kau lihat di sungai tersebut, akilur riba, orang yang memakan riba ketika di dunia. Allah azab dia ketika di kuburan, di mana dia akan berenang di sungai yang airnya dari darah. Setiap kali dia menepi, maka dilemparkan kepada mulutnya dengan bebatuan. Itulah harta yang dia makan dari riba ketika di dunia. Kemudian selanjutnya saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an, azab Allah menunggu bagi para pelaku riba, pemakan riba ketika di dunia, di akhirat. Apa yang Allah janjikan bagi mereka dari azab-azabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba." Orang-orang yang memakan harta riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Orang yang memakan riba ketika di dunia, kelak di akhirat Allah berikan mereka tanda. Ketika bangkit dari kuburannya, mereka tidaklah bangkit kecuali keadaan mereka seperti orang-orang yang kesurupan dan kerasukan syaitan. Karena mereka ketika di dunia mengatakan jual beli sama dengan riba. Wal'iyazubillah. Ini adalah tanda khusus bagi para pelaku riba ketika mereka dibangkitkan di alam kubur. Yang pada saat bangkit dari kuburan, seluruh manusia bersegera ke padang mahsyar kecuali pelaku riba. Mereka keadaannya seperti orang-orang yang kerasukan setan dengan sebab mereka senantiasa melakukan transaksi riba, memakan harta riba ketika di dunia. Saudaraku rahimani rahimakumullahu jami'an. Itulah dosa riba dan bahaya riba yang wajib dijauhi oleh kita dan seluruh kaum muslimin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa
wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nasihat untuk kami dan kepada saudaraku semuanya. Selanjutnya di antara ancaman Allah dan azab Allah untuk para pelaku riba ketika di akhirat kelak. Orang yang tidak bertobat dari riba, bahkan mereka meyakini riba itu halal, maka Allah janjikan kepada mereka menjadi penghuni neraka, bahkan kekal di dalam neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Maka barang siapa yang kembali melakukan riba, fa ulaika ashabun nar, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, bahkan mereka kekal di dalamnya. Para ulama menjelaskan tentang ayat yang mulia ini. Siapa yang melakukan riba bahkan menghalalkan riba, maka mereka menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita daripada riba di dunia, dan semoga Allah menyelamatkan kita daripada transaksi riba. Dan semoga kita ketika menolong saudara kita, meminjamkan sesuatu apapun bentuknya, ikhlas karena Allah, bukan dalam rangka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, bukan dalam rangka menari-nari di atas keterpurukan saudara-saudara kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimus shalah.